Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Jumpa lagi dengan saya Edi Jayanto. Terima kasih telah mengklik channel Sapi Komis TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Kali ini saya ada di bengkel sapi di daerah Kalijeruk, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sebelah saya ini adalah Mas Ihsan. Beliau adalah kepala kandang di bengkel sapi. Nah, di sebelahnya ini ada sapi yang unik yang memang jarang sekali yang ada di Indonesia, di mana postur tubuhnya itu sangat eksotik. Sahabat, ayo langsung kita mendengar penjelasan dari Mas Ihsan. Mas Ihsan, ini nih jenis sapi apa sih? Saya lihat kok warnanya hitam keabu-abuan, kemudian postur tubuhnya juga luar biasa ya. Jadi agak beda dengan sapi-sapi yang ada di Indonesia ini. Ya. Jadi ini bangsanya itu termasuk jenis sapi gama. Sapi gama itu gagah maco. Nah, ini masih termasuk riset dari bengkel sapi ini yang nanti kolaborasi sama di WMP Widodo Makmur Perkasa sama Fakultas Peternakan UGM. Jadi ini masih belum final stock. Jadi ini masih dikembangkan sampai nanti genetiknya itu final. Sehingga nanti dagingnya, kemudian fisiknya itu udah pasti seperti itu bentuknya. Nah, sapi gama ini merupakan persilangan dari 3 bangsa jenis sapi, Pak. Dari BB, Belgian Blue, Brahman, dan Wagyu. Nah, Belgian Blue itu nanti kita ambil untuk posturnya. Fisiknya double muscle yang gede seperti itu. Kemudian kalau sapi Brahman itu kita ambil untuk adaptasinya yang lebih baik di Indonesia. Kemudian kalau sapi Wagyu itu dengan kualitas daging yang bagus. Kan kita tahu sendiri kalau sapi Wagyu itu memiliki marbling yang bagus, kualitas daging yang premium seperti itu. Nah, ciri bahwa ini nih sapi ada persilangannya dari Belgian Blue itu dilihat di mana, Mas? Kalau persilangan dari Belgian Blue itu dilihat dari ini bagian belakang dan depan sini juga. Oh, paha depan dan paha belakang ya? Ya, sama ini kan termasuk prototan-prototan yang double muscle. Nih. Seperti ini. Iya, sahabat bisa lihat sendiri ya. Memang di sini kelihatan ada perototan ganda ya. Iya. Ya. Di mana aja? Di depan. Dari depan. Sebenarnya kelihatan banget bagian belakang sini sama bagian depan sini kelihatan kalau dia itu double muscle. Double muscle itu dari Belgian Blue. Ya. Nah, kemudian kelihatan nggak masih dari Brahmannya dia? Kalau dari Brahman itu dari adaptasinya sih, Pak. Begitu lebih. Ya. Lebih ke penyesuaian ini ya. Ya, Gitu lingkungannya. ya. Lihat dari depan sini pun sapi Brahman. Nih, dia kan tidak tidak penting istilahnya atau menjulurkan lidah. Karena adaptasinya di Indonesia sudah sesuai. Oh, iya. Jadi sapi Brahman ini memang sapi yang adaptif ya. Adaptif di Indonesia. Kan kalau Belgian Blue kan itu dari luar, dari Eropa. Sehingga kalau masuk ke Indonesia bisa jadi dia nggak adaptif, biasanya kan penting. Nah, kalau sini enggak. Oh iya begitu ya. Kelihatan ini ya kualitas sapi-sapinya ya. Nah, ini sudah berapa lama dipelihara di sini di bengkel sapi ini? Kalau di bengkel sapi ini udah 5 sampai 6 tahun. Oh, jadi sudah 5-6 tahun ya. Berarti dikawinkan ke betina-betina atau indukan yang lain ini ya? Enggak, tetap ini persilangannya sama sapi gama indukan. Oh, jadi sapi jantan ini nanti akan dikawinkan dengan sapi gama sesama juga. Gama. Ya. Oh, untuk menghasilkan bibit F1-nya begitu ya. Ini tergolong F1 Mas ya? Kalau ini udah F2, F2, F3. Karena kan sapi F1 itu kan yang antara Brahman Belgian Blue, kemudian kan nanti dikawinkan lagi dengan Wagyu. Nah, itu baru ketemu kayak gini. Gitu jadi di sini tuh awalnya ada 2, sapi gama pejantan, sapi gama betina. Dan ini di sampingnya itu termasuk anaknya. Sebelah sini. Oh, sebelah ini nih anaknya ya Mas? Ya, anaknya. Oh, sahabat, kita bisa melihat ya. Ini bapaknya ya kan? Ya, ini bapaknya. Bapaknya harus jenis bull. Nah, ternyata anaknya kayaknya lebih besar ini ya. Sepertinya. Padahal umurnya ternyata lebih muda ya. Lebih muda. Sahabat. Iya. Jadi paling umur 3 tahun. Oh, sahabat, 3 tahun aja mungkin udah berapa ini kilo Mas ya? Kalau ini hampir 900 sudah. Oh, sahabat, mendekati 1 ton, sahabat. Sapi gama.
yang apa anakan dari ini Mas ya? Ya, dari itu. Dari ini ya. Iya, iya, iya. Dan sapi ini kok kayaknya jinak ya Mas ya? Iya ya, sapi ini jinak. Ya. Iya, jinak ini ya. Sahabat bisa lihat sendiri ya perototannya ya ini pantatnya memang lekukan-lekukan ini ya Mas ya. Ya, betul. Kelihatan bahwa sapi gamelan ini kan sapi hasil persilangan 3 jenis Mas Iksan ya. Ya. Nah ini bagaimana pemberian pakannya Mas? Apakah sama dengan jenis sapi lain atau diperlukan penanganan tersendiri Mas? Kalau untuk perlakuan tersendiri dan pemeliharaan pun sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya dengan sapi-sapi yang lain. Mungkin dalam pemberian pakannya aja. Tadi kan pemberian pakan di sini kan ada beberapa, seperti ada konsentrat, ada HQFS, ada booster sama di SPB-nya tadi. Mungkin perbedaannya di HQFS-nya. Oh begitu. Nah, Ya, persentasenya. selain itu juga apa hijauannya berupa apa Mas Iksan ya? Pemberian hijauan ini? Hijaunya sama seperti sapi-sapi yang lain. Jadi di sini itu ada beberapa hijauan. Ada rumput kolonjono, king grass, kemudian pakcong, gama umami. Seperti itu. Tapi nanti kedepannya di sini itu untuk hijauan kita kasih gama umami semua. Seperti itu. Jadi ada rumput khusus apa ya gama umami itu rumput khusus yang ada di ini ya yang dibuat di gama ini Mas ya bagaimana? Bukan. Gama umami itu jenis rumputan baru yang itu yang dikemukakan sama Bu Umami, dosen Fakultas Peternakan, yaitu memiliki protein yang lebih tinggi dengan kualitas yang tidak terlalu keras batang hijauannya seperti itu. Oh ya, yang terakhir ini Mas Iksan ya, untuk pemeliharaan kesehatan ini gimana Mas Iksan ya? Apakah memang ada treatment khusus misalnya harus disuntik kayak seperti obat cacing, kemudian disuntik apa vitamin-vitamin atau obat-obatan apa yang kira-kira memang untuk menjaga kesehatan sapi-sapi gama ini treatment apa saja yang perlu diperhatikan ini Mas? Treatment yang jelas itu kita selalu ngecek setiap hari pagi dan sore. Kemudian kita harus menjaga biosecurity-nya. Jadi kita menjaga kebersihan kandang. Jadi setiap hari itu dibersihkan, kemudian dimandikan. Saya kan disemprot. Jadi tidak terlalu menempel kotoran-kotorannya. Ya, kemudian juga ada pemberian obat cacing rutin. Kemudian kalau vitamin kan kita sudah di pemberian di pakannya. Oh, di pakannya sudah ada vitamin mineralnya ya. Ya. Nah, pemberian obat cacing ini berapa bulan sekali Mas ini ya? Biasanya 3 bulan sekali. Oh ini ya dikasih obat cacing gitu ya. Gama ini kan boleh kata sapi yang unik yang ada hanya di bengkel sapi ini ya Mas Iksan ya. Nah apakah kalau sahabat-sahabat bagus pengen punya atau pengen memiliki ini apakah bisa Mas? Kalau saat ini belum karena ini masih termasuk riset Pak. Jadi belum final yang bisa dikomersilkan seperti itu. Jadi di sini nanti kita kembangkan sendiri dulu sampai nanti menentukan hasil akhirnya seperti apa dan kemungkinan kalaupun nanti kita komersilkan itu melalui sistem tertutup. Jadi misalkan kalau mitra dan kalau mitra kan selalu terkontrol nanti sistem seperti apa, perkembangannya seperti apa. Karena takutnya kalau kita komersilkan secara lepas itu nanti persilangan-persilangan yang tidak karuan itu pasti terjadi dan itu akan menghasilkan genetik yang pasti buruk seperti itu. Dan saat ini masih belum untuk dikomersilkan. Gitu ya. Oh, jadi sahabat harap bersabar dulu ya karena ini kan proses lagi melakukan riset penelitian ya supaya menghasilkan yang benar-benar unggul, standar sehingga nanti sahabat sudah bisa menikmati untuk dipelihara. Baik, sahabat. Demikian penjelasan dari Mas Iksan sebagai farm manager di bengkel sapi di daerah Kalijeruk, Kabupaten Sleman. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menginspirasi dari sahabat-sahabat di mana saja berada. Baik sahabat, tetap semangat jadi peternak. Salam sapi bagus.